Selamat pagi Bu Lolita. Selamat pagi Bu Raisa. Perkenalkan saya Raisa dan rekan saya Jihan. Selamat kenal Ibu Jihan. Boleh duduk Ibu. Baik, terima kasih. Saya mulai ya Ibu. Sebelumnya selamat pagi Bu Lolita. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dalam sesi konsultasi hari ini. Perkenalkan saya Raisa dan rekan saya Jihan yang akan membantu Ibu dalam mengidentifikasi permasalahan di perusahaan Ibu serta memberikan solusi yang bisa diterapkan untuk kedepannya. Kami juga tidak akan memberikan solusi yang bersifat sementara, tapi akan memberikan solusi jangka panjang yang lebih efektif sehingga permasalahan yang terjadi saat ini mungkin tidak akan terjadi di kemudian hari. Mungkin bisa langsung saja Ibu diperkenalkan terlebih dahulu dan Ibu Lolita dari posisi apa? Baik, terima kasih Ibu Jihan dan Ibu Raisa atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lolita, bisa dipanggil Clau. Saya merupakan Social Media Manager dari perusahaan HighLab, yang dimana perusahaan ini merupakan fokus perusahaan yang ada di bidang agensi media kreatif seperti itu. HighLab sendiri merupakan media sosial yang memang ia menjadi ruang khusus untuk lingkup kreatif media, bisa dari strategi konten, promosi, periklanan maupun media partner itu sendiri. Dan tanggung jawab saya paling utama di sini adalah untuk menjaga keamanan dan stabilitas akun media sosial perusahaan serta tim-tim yang ada di bawah saya seperti itu. Untuk lebih lanjut, saya ingin mengkonsultasikan terkait permasalahan yang terjadi di perusahaan kami. Sekitar 2 hari lalu perusahaan kami mengalami suatu kendala, yaitu akun media sosial Instagram perusahaan kami diretas atau dipergunakan oleh oknum yang kami tidak ketahui sama sekali. Kejadiannya sekitar 2 hari lalu, saya mendapat laporan dari bawahan saya bahwa adanya perangkat tidak dikenal masuk ke dalam Instagram kami. Seperti itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya kepada akun Anda setelah adanya peretasan akun Anda itu terjadi apa? Oke, kalau untuk indikasinya sendiri, saya mendapat laporan bahwa pertama, akun media sosial ini mendapatkan notifikasi. Notifikasi tersebut berisikan tautan perangkat dari media lain. Karena awamnya tim yang kami ampuh, sehingga mereka cukup terlena dan terkecoh sehingga mengklik satu tautan, yang dimana tautan tersebut merupakan tautan koneksi antara media sosial perusahaan kami dengan pelaku tersebut. Lalu kedua, tiba-tiba pelaku ini mengunggah konten yang tidak relevan dengan perusahaan kami, tidak relevan dengan konten-konten yang sudah kami buat. Serta tidak hanya itu, seluruh postingan yang sudah kami bangun dari nol, apalagi di media Instagram tersebut, kami menaruh seluruh branding serta citra perusahaan. Tiba-tiba lenyap begitu saja. Tidak hanya sampai di situ, pelaku juga mengirimkan tautan link berhadiah yang dimana tautan tersebut mengarah ke phishing atau scamming yang mengakibatkan pengikut-pengikut kami itu juga ikut merasakan dampaknya, ikut terkecoh karena memang sebelumnya media Instagram kami ini cukup dipercaya serta audiens ini sudah mempercayai kredibilitas perusahaan kami, sehingga pada saat kejadian tersebut banyak yang mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Berarti terdapat dampaknya secara langsung ya terhadap citra perusahaan. Pasti Bu, dampaknya pun sangat besar sekali karena memang yang seperti saya bilang di awal bahwa akun media sosial ini adalah salah satunya yang dimana branding kita dibentuk di situ. Sudah banyak perusahaan-perusahaan serta media partner yang menjalin kerjasama dengan kita itu juga ikut terkena dampaknya karena memang pelaku ini tidak hanya mengakses Instagram kami, tapi juga data-data dari para pengikut kami seperti itu. Itu yang kami khawatirkan. Apa mungkin ada kemungkinan itu kebocoran dari tim internal Anda sendiri, seperti konten atau informasi yang keluar dari akun perusahaan Anda itu dari tim Anda internal, tapi tidak disadari?
sendiri kami tidak menemukan adanya indikasi bahwa dari tim internal kami yang melakukan kesalahan, karena memang saya mempercayai beberapa divisi yang memang divisi tersebut tupoksi dan tanggung jawabnya berhubungan langsung dengan media sosial, sehingga akun kami itu tidak hanya dipegang oleh satu orang saja. Memang saya adalah pemegang utamanya, namun untuk keseharian seperti upload konten dan lain-lain itu saya percayakan kepada tim kami, seperti itu Ibu. Jadi banyak ya yang memegang akses tersebut. Banyak, bukan hanya saya aja, karena memang ada beberapa divisi yang berkaitan langsung dengan media sosial. Itu yang perlu diperhatikan Ibu Nurita. Jika banyak anggota atau banyak admin yang mengakses akun tersebut di perusahaan, maka kontrol manajemen akunnya itu menjadi kurang jelas atau kurang terkendali. Apakah sebelumnya perusahaan ibu pernah mendapatkan email atau link yang terlihat dari pihak resmi tetapi ternyata itu scam? Karena kebetulan akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus yang seperti itu. Jadi dari pihak resmi, email-email dari pihak resmi tetapi ternyata waktu diklik itu scam. Baik, sama seperti yang Ibu Raisa bilang bahwa memang sebelum kejadian itu kami mendapatkan suatu tautan atau email perangkat dari perangkat lain yang bukan dari device kita. Nah, email tersebut itu berisikan perangkat yang memang pelaku ini itu menggunakan identitas perusahaan lain untuk mengecoh kami. Karena banyaknya perusahaan lain yang bekerja sama dengan kami, jadi hal tersebut sudah biasa bagi kami. Jika ada mengirimkan sebuah tautan, itu merupakan suatu kontrak kerjasama, seperti itu Ibu. Tapi nyatanya setelah kita buka, ada tautan notifikasi dari Instagram bahwa Anda sudah logout, yang dimana artinya kami sudah tidak bisa mengakses Instagram itu secara full. Lalu setelah itu kami mencoba untuk recovery, yaitu memulihkan alamat email dengan sandi perusahaan yang baru, tetapi hasilnya tetap nihil karena lagi-lagi kami mendapati notifikasi dari Instagram bahwa akun dibatasi untuk sementara waktu karena adanya kesalahpahaman seperti itu. Itu udah jelas ya bahwa email yang Anda terima atau dari tim Anda yang menerimanya itu adalah email phishing atau email atau website yang terlihat resmi dari perusahaan besar, tetapi ternyata itu adalah akun palsu atau akun bodong yang digunakan untuk menipu korban seperti perusahaan Anda. Maka ketika tim Anda melakukan apa yang diinstruksikan dalam email tersebut,
berdasarkan hasil penelusuran awal kami, terdapat dua kemungkinan utama yang sedang kami dalami terkait permasalahan ini. Yang pertama yaitu adanya indikasi serangan phishing. Nah, dari indikasi serangan phishing ini itu memicu kelemahan dari sistem keamanan itu. Nah, tapi dari internal sendiri, dari ibu sendiri itu kurang kuatnya sistem keamanan ini gitu. Dan juga banyaknya anggota yang memegang akun perusahaan ibu itu juga menjadi salah satu hal yang kurang gitu ya, karena kontrolnya itu kurang jelas dalam memegang akun tersebut. Oke, baik, terima kasih Ibu Raisa dan Ibu Jihan atas segala masukan yang diberikan. Tapi untuk saat ini saya merasa khawatir karena memang peretasan ini merupakan suatu ancaman bagi pencemaran nama baik perusahaan kami. Apalagi kami sudah bekerja sama dengan media-media yang ternama, dengan perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan kami. Dan saya juga khawatir kalau pelaku ini menyerang pribadi dari audiens atau publik yang telah mengikuti Instagram saya. Apakah ada solusi alternatif untuk saat ini, Ibu? Untuk saat ini sendiri langkah awalnya ya, yang pertama itu adalah recovery atau pemulihan akun, yang mana itu harus dilakukan secepat mungkin kepada pihak platform guna meminimalisir adanya kerugian yang lebih besar. Lalu setelah recovery akun, Anda sebaiknya mengganti password dengan yang lebih kuat, seperti menggunakan besar, kecil, angka, dan simbol yang biasanya direkomendasikan ketika membuat akun. Jadi tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu untuk langkah berikutnya adalah mengaktifkan two-factor authentication atau verifikasi dua langkah. Karena dengan verifikasi dua langkah, pihak yang membobol ini akan seenggaknya lebih susah gitu, lebih sulit untuk masuk ke akun dan mengakses. Setelah melakukan verifikasi dua langkah, maka ketika password Anda itu diketahui oleh orang lain, tidak mudah bagi mereka untuk langsung masuk begitu saja. Pasti adanya verifikasi tambahan seperti kode yang dikirim ke ponsel baru. Setelah itu bisa mengakses akun tersebut. Nah, kami juga menyarankan ya Ibu, untuk aksesnya ini hanya diketahui dan digunakan oleh beberapa orang saja, tidak dengan orang yang banyak, karena jika dengan orang yang banyak yang mengakses dan melogin itu kemungkinan besar akan terjadi ban pada akun Instagram. Mungkin Anda juga bisa menggunakan manajemen aktivitas pusat ya. Jadi Ibu selaku admin utama, Ibu bisa mengetahui atau memantau segala aktivitas di akun tersebut. Selain masalah teknis tadi, Ibu Glorita juga membutuhkan nih kepercayaan publik, karena hal itu juga penting dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oke, baik. Tapi apakah itu tidak akan memperburuk permasalahan saat ini ya Ibu? Karena dampaknya cukup besar. Selain dari reputasi kami, banyaknya komentar serta pesan masuk dari media lain ini telah membanjiri kolom komentar Instagram kami, mempertanyakan kredibilitas perusahaan kami. Dan saya khawatir data-data audiens kami ikut terancam seperti itu. Apakah ada solusi tambahan? Apakah yakin tentang permasalahan tersebut, tentang solusi tersebut? Karena menurut saya hal tersebut cukup banyak untuk dipertimbangkan lebih ulang. Untuk itu, perusahaan itu perlu adanya transparansi dalam menyampaikan informasi. Umumnya itu transparansi ini itu meningkatkan kepercayaan audiens terhadap perusahaan. Nah, dengan perusahaan ibu yang bersikap terbuka, menunjukkan ada rasa tanggung jawab dan itikat baik dari perusahaan, dan audiens juga lebih suka yang memaparkan tentang kejujuran serta menjelaskan terkait permasalahan ini sesuai dengan yang terjadi. Oke, baik, dapat dimengerti. Terima kasih Ibu Jihan dan Ibu Raisa atas solusinya. Semoga solusi yang ditawarkan dari Solutive Organization dapat memperbaiki serta memulihkan nama baik perusahaan kami.
Senang bekerja sama dengan Ibu Jihan dan Ibu Raisa. Terima kasih kembali Ibu Korita yang sudah berkonsultasi dengan kami. Semoga apa yang kami sampaikan, solusi yang kami sampaikan kepada Ibu menjadi langkah awal yang lebih baik untuk kedepannya. Dan semoga saya harap hal tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari. Mungkin jika masalahnya sudah terselesaikan, kami boleh diupdate